Keributan sempat terjadi antara pemilik rumah dan aparat gabungan saat eksekusi rumah dilakukan di kota Ternate, Maluku Utara. Pemilik rumah bersama dengan keluarga berusaha menghadang petugas pengadilan negeri Ternate yang hendak mengeksekusi 4 rumah. Mereka tak rela petugas mengambil alih rumah yang telah ditempati selama ini. Setelah melakukan mediasi yang panjang dengan pemilik rumah, akhirnya satu persatu rumah berhasil dieksekusi. Perabotan pemilik rumah dikeluarkan dengan sukarela sebelum penggusuran dilakukan. Putusan pengadilan atas sengketa lahan ini sudah sejak tahun 1996, namun beberapa kali mengalami hambatan eksekusi. Namanya konstatering, pencocokan objek kalau dalam bahasa Indonesia. Setelah dilakukan pencocokan objek, ternyata yang dieksekusi hanya cukup, menurut pemohon cukup 4 pembongkaran. Sebelumnya pihak pengadilan telah memberikan peringatan kepada pemilik rumah untuk melakukan pengosongan rumah, namun tidak diindahkan oleh pemilik rumah. Eksekusi lahan sebelumnya berjumlah 9 rumah, namun karena pertimbangan pemohon, petugas hanya melaksanakan eksekusi terhadap 4 rumah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Polda Metro Jaya tetapkan 2 tersangka penjualan tiket palsu konser Coldplay yang merupakan pasangan suami istri. Berdasarkan penyidikan sementara, sebanyak 60 orang tertipu dengan total nilai kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Ditreskrim Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah mengatakan 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Dirkrim mengatakan awalnya kedua tersangka ini membuat website palsu dengan jumlah pengikut yang banyak agar meyakinkan masyarakat. Para pelaku ini juga menyertakan bukti respon atau tanggapan positif para pembeli yang ada sebelumnya untuk mengelabui calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli membayar booking fee sebesar Rp50.000 bila dalam kurun waktu 1 jam tidak dilunasi maka akan hangus. Sebelumnya polisi mendapatkan laporan dari pelapor berinisial NAFP tanggal 19 Mei. Berdasarkan penyidikan sementara ada 60 orang tertipu dengan kerugian mencapai 270 juta rupiah. Perkembangan dari hasil penyelidikan itu, kami telah mengamankan 2 orang yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pasca viral di media sosial, arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah dibidik petugas pajak. Seluruh peserta arisan akan diminta klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajak mereka. Kantor Dirjen Pajak Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara menurunkan tim internal untuk menelusuri pemenuhan kewajiban pajak peserta arisan sosialita. Hal ini dilakukan pasca viralnya kegiatan arisan ibu-ibu sosialita dengan nilai fantastis yaitu 2,5 miliar rupiah. Nantinya tim yang diturunkan kantor pajak akan meminta klarifikasi seluruh peserta arisan yang ada di dalam video yang viral. Mereka akan dimintai klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajaknya dan dari mana sumber uang berasal. Kegiatan semacam itu adalah kegiatan rutin di kami. Sebelum viral kami pun sudah jalan, dan itu bukan baru sekarang. Ada banyak kegiatan usaha lain yang sejenis dengan kegiatan semacam ini. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP. Seperti yang viral itu pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Dapatkan 2,5 M, berdoa masing-masing.
Sebelumnya, warganet menyoroti arisan ibu-ibu sosialita di Makassar yang memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Dalam arisan tersebut, nama Fanny Frans menjadi pemenang undian dan membawa pulang uang tunai senilai Rp2,5 miliar. Belakangan diketahui bahwa Fanny Frans merupakan owner skincare FF di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK hari ini periksa tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi. Mario Dandi jadi saksi untuk ayahnya Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gimana Mas tanggapannya Mas? Mas Mario? Malah dilaporin nih Mas sama mantan kekasihnya nih. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Mario Dandi, anak mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Selain Mario, ada 3 orang saksi lainnya yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, Franciscus Savrius Wijayanto Nugroho, dan Jeffrey Amsar. Pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Kasus gratifikasi Rafael diduga hingga mencapai Rp1,3 miliar. Mario Dandi mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus yang menjerat ayahnya. Mas, terlihatnya belum Mas? Saya nggak tahu apa-apa Mas, saya kan nggak pegang HP. Saya nggak pegang HP? Tapi belum ada ketemu sama ayahnya Mas? Ya aja dari itu saya nggak tahu. Diketahui putra Rafael, Mario Dandi sendiri, ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa pemeriksaan Mario Dandi yang diperiksa atas kasus gratifikasi yang menjerat ayahnya? Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Polda Metro Jaya. Kevin, apa informasi terkini terkait Mario Dandi yang diperiksa sebagai saksi ayahnya? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini proses pemeriksaan atau pemanggilan terhadap tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio ini masih terus dilakukan hingga pada saat ini, di mana memang tadi dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyono menyatakan bahwa memang sampai dengan saat ini pihak dari KPK tengah bekerja sama dengan pihak dari Dirkrimum Polda Metro Jaya dan juga dari unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polda Metro Jaya. Dan memang terkait dengan hal ini seperti yang Anda sampaikan di paket pengantar tadi, bahwa memang benar terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun Trisambodo ataupun juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun tadi pada saat tersangka penganiayaan Mario Dandi ini tiba di Polda Metro Jaya, ketika ditanya oleh pihak awak media, dirinya sebenarnya tidak mengetahui terkait dengan harta atau kasus yang menjerat dari ayahnya yaitu Rafael Alun Trisambodo. Dan memang selain dengan kasus tersebut, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi bahwa memang pemeriksaan terhadap Mario Dandi terkait dengan di unit PPA ini juga berkaitan dengan pelaporan yang disampaikan atau dilayangkan oleh mantan kekasih dari Mario Dandi yaitu AG, yang mana seperti diketahui telah melaporkan kepada Polda Metro Jaya sebanyak 3 kali, dan hal ini atau hari ini merupakan kali ketiga yang mana diketahui terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap AG. Dan memang tadi juga sempat dikatakan bahwa pihak dari kuasa hukum terutama dari AG menyatakan bahwa tidak melihat apakah memang kejadian ini, apakah satu pihak atau pihak lain juga sama-sama suka ataupun ada yang terpaksa. Namun yang pasti dari pihak kuasa hukum AG tetap akan melakukan proses pemeriksaan atau pelaporan terhadap dari Mario Dandi Satrio. Dan memang sampai dengan saat ini Anissa dan pemirsa, kami juga masih belum mengetahui informasi-informasi apa yang memang dilakukan atau diperiksa terhadap Mario Dandi, karena memang sampai dengan saat ini pemeriksaan terhadap Mario Dandi di unit PPA masih terus berlangsung di Polda Metro Jaya. Anissa. Baik, Kevin, apa yang menyebabkan Mario Dandi diperiksa atas kasus gratifikasi Rafael Alun atau ayahnya? Apakah memang ada aliran dana ke rekening yang menggunakan nama Mario Dandi atau apakah ada alasan lainnya?
Ya memang seperti yang tadi kami sampaikan Anissa, ketika ditanya dari Mario Dandi oleh pihak wartawan ketika dirinya tiba di Polda Metro Jaya, bahwa dirinya mengaku tidak mengetahui terkait dengan kasus yang menjerat terhadap ayahnya Rafael Aluntri Sambodo. Apakah itu terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh Rafael Aluntri Sambodo yang kita ketahui ini menerima sebesar 1,3 miliar rupiah, ataukah terkait dengan tindak pidana pencucian uang? Dan memang apakah memang ini tergantung atau terkait dengan nama atau nomor rekening atas nama Mario Dandi? Memang sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi yang dilaporkan atau yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini kerjasama antara KPK dan juga dari Dirkrimum dan juga unit PPPA, karena memang sampai dengan saat ini Anissa belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh unit PPPA terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka penganiayaan David Ozora yaitu Mario Dandi Satrio. Anissa. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporannya. Kevin Pakan melaporkan dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, Kevin. Pemirsa, terdakwa Ferdi Sambo ajukan kasasi atas putusan hukuman mati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung. Selain Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati dan Kuatmaruf juga ajukan kasasi atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuatmaruf resmi ajukan upaya hukum kasasi. Upaya kasasi ini dilakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasasi tersebut mereka ajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang mereka ajukan. Sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan permohonan kasasi pada 12 Mei 2023. Sementara istrinya, Putri Chandrawati, mengajukan pada 9 Mei 2023. Sedangkan Kuatmaruf mengajukan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023. Keempat terdakwa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana. Sehingga Ferdi Sambo tetap dihukum mati, sementara Putri dihukum 20 tahun penjara, Riki tetap dihukum 13 tahun penjara, dan Kuatmaruf tetap dihukum 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Sekda Provinsi Riau. Keduanya diklarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto tiba di KPK pagi tadi. Reihana datang ke KPK untuk klarifikasi terkait LHKPN miliknya. Usai diperiksa, Reihana bungkam dan tidak berkomentar. Hari ini adalah pemeriksaan kedua. Sebelumnya Reihana diperiksa pada 8 Mei 2023. Selain Kadinkes Lampung, KPK juga memeriksa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. SF Haryanto juga diperiksa terkait LHKPN miliknya. LHKPN keduanya diperiksa setelah kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Selain itu, KPK juga memeriksa jabatan Haryanto sebelumnya yang beresiko melakukan pelanggaran sebelum menjabat sebagai Sekda Riau. Dari Jakarta, Galuh Pandu Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD yang kini jabat PLT Menkominfo beberkan kasus korupsi Tower BTS yang jerat Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Kami akan hadirkan informasinya secara komprehensif usai jeda berikut. Tetap di iNewsroom.